Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih ada Bro Ayung seperti biasanya. Dia mau bercerita ya kisah-kisah horor tentunya ya Bro Ayung ya. Moga Bro Ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Mau nyalain ya? Udah sapa dulu. Atau mau nyalain dulu terserah. Oke, sambil ini ya sebentar ini ngisi beberapa detik lah ya. Udah nyalakan Bro Ayung. Udah oke. Monggo Bro Ayung. Oke, tanya Pak kawan-kawan dulu. Terima kasih Mas Bi tadi pengantarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Bi lagi-lagi dengan diriku yang pengen nge-share cerita-cerita horor ya Bi, seperti biasa. Semoga menghibur dan juga selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Channel yang konon katanya luar biasa ya Bi. Luar biasa. Dahsyat. Oke. Ya, biasa nyeritain hal-hal yang horor seperti itu, semoga menghibur. Langsung ke cerita Bi. Monggo. Ini ada sebuah kisah. Aku beberapa di minggu ini banyak nyeritain pengalaman sendiri, terus seputar rumah. Masa kecil ini pun akan seperti itu Bi. Niatnya gitu ya. Semoga sesuai dengan apa yang ku alami dulu, membahasakannya gitu ya. Jadi ini di tahun berapa ya? Ya sekitar tahun yang sesi yang lalu. Jadi tahun 90-an. Masih tahun 90-an. Tapi ada rencana, udah ada angin segar saat itu karena memang listrik sangat bergengsi waktu itu kan. Sesuatu banget. Ada rencana katanya di rumah bakal ada dipasang listrik. Percontohan gitu. Jadi gratis bisa dibilang begitu ya Bi ya. Jadi Mbah kejatuhan tadi dapat percontohan, kita baru dengar kabarnya itu, sering nanyain ke Mbah kapan. Tapi orang realisasinya kan kadang-kadang anak kecil nggak tahu teknis di atas seperti apa kan. Yang pasti saat itu sering ada harapan seperti itu. Nanti sambungannya kalau listrik udah ada, berarti kita nggak capek-capek bakal nyetrum aki, nggak usah repot-repot beli baterai itu kalau buat dengerin sandiwara radio segala macam, itu akan lebih enak. Nggak tahu setelah kemarin ternyata nggak sadu seperti dulu Vi. Iya kan, tapi memang saat itu sangat ditunggu dan suaranya udah ngobrol kemana di sekolah tahu semua nanti mau pasang listrik. Udah kerennya itu di City diduluin padahal gitu belum loh. dipasang. Belum dipasang. Udah, wah itu keren gitu ya. Tapi lama-lama juga dibeban juga Bi. Di kapan dan ini udah pasang-pasang baru kayak gitu. Ya. Jadi ditagih sama tetangga gitu ya. Teman-teman Bi yang paling malu-malu ini kan teman-teman. Dan ini gurung pasang, tapi dia ngeledekin tapi nonton TV ku. Kan nyebelin. Usir dong. Nggak berani gede Bi badannya. Lagi pula kita nggak boleh nakal. Yang penting yang datang nonton TV udah mandi pakai sendal kayak gitu loh. Kalau temannya pada datang matiin ceplek. Ada yang seperti itu. Gitu aja. Ada yang seperti itu. Ngintip-ngintip, Miki B tadi aja nyala kok kayak gitu. Dulu nonton kalau yang udah pada parabola kan seperti itu. Oke. Nah, dulu gue salah satu orang yang seperti itu. Yang tapi zamannya bukan. Yang nonton. Yang jadi korban. Jadi korban sama. Zamannya yang parabola itu loh, Bro Ayung. Kayak gitu kan di rumah nggak ada parabola. Masalahnya ada terus loh bagi yang punya parabola. Iya. Aku udah mandi, bahkan udah rada gede masih dibedakin biar ini sebagai tanda bahwa aku udah mandi. Tetap aja yang jadi soal sendal Bi. Sendal, harus pakai sendal. Harus pakai sendal, balik lagi pakai sendal, bedaknya kan luntur. Tapi kan wis keringetan, mandi lagi, macam-macam Bi. Tak sepatani, besok melarat seperti itu kan. Akhirnya sekarang masih kaya Bi. Masih kaya ya, alhamdulillah. Gitu alhamdulillah kayak gitu. Nah, ini kita bakalan narik ke tahun tersebut. Saat itu sandiwara radio benar-benar menggema, dan walaupun aku sangat takut, begitu juga kakakku. Kami nonton Nini Pelet serial itu. Nini Pelet. Gitu. Nini Pelet tambah naik gitu kan. Ini video ngomongin berapa kali emang biar lebih serem ya. Itu Singgi, Jali Singgi. Betul. Ristu Puspon atau siapa gitu lah. Betul. Ana Sambayon ya kan, cerita gitu. itu cerita. Gitu. Aku selalu nggak bakal melewatkan itu. Keren banget, sumpah. Nonton, bayangin teman-teman di samping rumah. Masih kecil, kalau gede takut sih nggak lucu gitu ya. Kecil, sampingnya rumah itu kebun yang luas banget lah.
gelap di situ karena masih banyak pohon-pohonan gede. Ya kan nggak ada listrik. Betul. Siang hari kan tampilnya kan siang hari gelap kan? juga. Iya, itu jendela kan gede banget, Bi. Jendela dibuka masih ada hordeng separuh aja, seakan-akan jerangkong hidup itu ada di balik jendela bangsanya kayak gitu. Padahal siang. Aku itu tundung-tundungan. Jadi radio nasional itu, merek nasional. Kotak kan radionya. Ya mana ada radio. Iya. Segitiga kayaknya jarang. Iya betul juga. Jajaran genjang, trapesium gitu. Trapesium itu macam-macam bangun ruang kita dapat di ngobor tambahan lain. Oke. Macam-macam banget. Rumusnya nggak sekalian. Udah lupa ya. Jadi ditaruh itu radio nasional di bantal. Kami itu adu kepala. Masih baterai ya berarti? Masih baterai. Aku sama masku adu kepala. Saling-saling menguatkan biar nggak takut. Jadi begini, kalau badan, radionya di atas ini? Di atas. Aku sama kakak begitu. Masku adu kepala tapi badan nggak mau peluk. Najis gitu kan. Guling, tutupin. Itu pun dengerin sambil ditutupin bantal juga. Pengen denger tapi jangan terlalu. Maunya soft aja. Iya, soft. Kalau terlalu, aduh. Bahkan di luar juga nenek itu mbak juga dengerin karena harus keras biar di luar tuh kadang-kadang di balik jendela ada yang nggak punya radio pono nonton ya gimana mau dengerin dia kan nggak denger Bi jadi nonton jadi serem Niki serem nggak tahu ceritanya dia kan nggak denger ada masalah tapi ngerti kalau kita mau nonton itu sedianya kalau itu udah mau dengerin maksudnya iya dia itu apa ya, harapannya cepetan nonton itunya, ayo main kayak gitu loh, mau ngajakin main. Kalau enggak, siapa tahu ditawarin makanan kayak gitu loh. Kalau di situ kan dia saru. Orang dulu tetap anak sekarang kadang-kadang lari-larian masuk ke kamar temen juga bebas kan. Kalau anak dulu masuk ke rumah kalau enggak diizinin enggak bakalan. Masih di bawah jendela, pakai di bawah jendela. Itu pasti yang paling nambah-nambahin serem di serial Nyanyi Pelet itu adalah suara burung kadarsi, kayak gitunya kan. Di kampungku burung itu ada, Bi. Maksudnya itu masih banyak, masih eksis banget. Sampai sekarang masih ada? Masih, tapi udah agak jarang. Itu keinget pasti momen-momen itu. Tapi di saat itu, di kala itu ketika aku serem banget nonton ini kan belum selesai. Lagi ada yang diculik, ada korban. Musiknya menggambarkan kalau kita itu terjun di situ lagi serem-seremnya. Tahu-tahu selesai. Di atas itu bunyi si burung kadarsi tersebut. Mas, aku nggak mau keluar sini aja. Dewe kan wani di dalam kamar berani apa enggak? Soalnya manuknya nang dhuwur, nih peletnya wis perek kok. Riya kuwe. Ini peletnya udah dekat. Dekat gitu, kalau ada burung itu ada dia. Di image-nya kan seperti itu, Ki. Nah, emang gitu ya? Emang gitu ya? Kalau dulu kami itu mengartikan seperti itu. Mengartikan seperti itu. Ya karena kalau ada itu kan pasti datang, Bi. Kalau enggak jerangkong hidupnya, Bi. Kalau itu singginya mending, Nilam Cahaya kan rombongannya sama Ibu Itma Kantapa. Ibu Itma Kantapa itu rempah mayit yang angel. Serem. Nah, itu aku di saat itu kan nonton udah berapa episode ya, udah lama, tapi itu udah kemakan di pikiran kami, itu serem banget. Nah saat itu pernah ada kejadian tetangga persis, berarti sebelah kanan itu rumahnya Atun yang kemarin, terus kebun lagi, baru ada rumah satu dekat sawah, rumah tua. Itu kan depan kita itu masih pohon itu jejer, pohon mangga nanas sama mau kebu. Bawahnya pandan semua kayak gitu, Bi. Nah, itu lagi pas serem-seremnya dengerin Nyanyi Pelet, itu terdengar teriakan-teriakan yang mirip kayak di radio, Bi. Jadi teriak kenceng banget laki-laki, parok, kayak gitu. Ulangi lagi. 3 kali. 3 kali ya, dapat apa, Bi? Tapi seperti itu, teriakannya emang seperti kayak jerangkong hidup. Kayak gitu. Apa sih, Mas? Radionya kan iklan, Bi. Kok masih ada suara kayak gitu? Itu tutupin kayak gini kan, kok masih ada suara ini? Dudu tahu, bukan itu. Siapa? Kayak itu samping, katanya gitu, samping. Namanya taruhlah, namanya kaki dangin lah, kaki dangin. Kaki dangin, wis mati mon. Kaki dangin udah mau mati banget. Mater kaki dangin nang omah, masa kaki dangin di rumah sih? Oh, kamu nggak pernah main jauh-jauh. Main itu aku di depan sampai kali.
ke samping sampai Pohonasem. Ke sana itu berapa rumah, itu jauh, Bi. Paling jauh itu sekolah. Iya. Jadi ke sana itu jauh banget. Dulu di samping rumah kanan mau belok ke rumahku sekarang, itu adalah pompa umum. Dragon umum di situ. Itu mandi di situ. Kadang-kadang ya ibu-ibu siapa gitu, tapi kan pakai ini jarit kan. Di situ banyak kisah-kisah, tapi lain kali wis. Aku mau ceritain hal yang beda. Lagi nonton seperti itu ada suara paro, teriak-teriak, ngomong kata masku, itu Kaki Dangin. Bukannya Kaki Dangin di Jakarta. Kaki Dangin udah pulang, udah lama, udah 15 hari. Pan mati ya, Yung. Mau mati. Mau meninggal. Iya, ngomong asal-asal bocah kecil. His, mbakku di dalam ngomong sing bener, pan mati, ngaji nih ora. Ya Mbak, pan mati ya Mbak. Ngaji mana? Malah nonton sing serem-serem. Malah nontonin serem-serem. Haripan nguyu lah datar. Kalau mau kencing diantar. Masku juga datar sih. Malah beranian aku. Kira apa? Bukan di ngaji ini melas. Aku akhirnya ngaji aku wedi, Mbah. Jadi masku itu pernah ngajiin. Karena ngajiin ke sana posisinya yang katanya mau meninggal kok. Itu malah yang kayak lebih sehat daripada yang di ngajiin, Bi. Dia itu setengah sadar, parah, tapi masih ngamuk-ngamuk kadang kayak gitu. Wow, teriak-teriak kayak tadi. Masku ngerti itu siapa pelaku suara itu. Melu yuk, kata. Satu sore, habis nonton itu juga, habis nonton di pelet, melu yuk, mandi ngaji, semuanya ngaji semua di sana kan jajannya akeh, jajannya banyak, ada kotokowo, kuping gajah itu, sama semprong ini. Kan itu lah kejadian nih. Melu, Mbah, mana Melu? Sana ikut. Wudu di rumah dulu. Kalau enggak di sana, takutnya itu kan masih pakai rekan, takut nyemplung atau besok di rumah wudunya. Itu udah deket rumah aja, Bi. Udah mau teriak-teriak kayak gitu. Udah kayak dinyi pelet banget ya, udah serem. Jatuhnya kalau ngajiin orang seperti itu ya, buat jatahnya bocah kecil itu mau maghrib. Mau maghrib surup-surup. Iya, udah sore-sore ngelewatin gitu ya. pompa umum. Gelap seperti itu, kadang-kadang teman-teman yang lain belum datang, baru tuan rumah, itu aja nggak di sampingnya orang yang meriang itu loh. Ada aja sibuknya, Bi, walaupun mungkin nyiapin jajan sama dagangan buat kita, tapi tengguni, ini kita kan anak kecil semua gitu loh. Mas, lepasin di sono, apa di situ ya, Adilatan Baya, itu cepetan. Yang penting buat kita tuh partisipasi aja. Kalau misalnya ikhlas kayaknya enggak, Bi. Serem, Bi. Posisinya itu sering dengal-dengal begini. Jadi itu kayak itu di tempat tidur. Udah tua ya? Tua banget, udah tua banget. Konon dulu itu dia sering ada di Jakarta Pusat, daerah Tanah Abang atau mana, namanya dikenal di sana, Bi. Jadi orang pada takut sama dia lah, orang kuat. Tapi setelah masa tuanya pulang, tapi ya tadi banyak kejadian-kejadian sebelum meninggalnya orang tersebut, Kaki Dangin itu banyak yang ngasihin tetangga-tetangga, apalagi keluarganya sendiri kayak gitu loh. Nah, lagi ngaji-ngaji seperti itu, harapannya teman-teman itu yang lain pada datang. Ternyata sore itu. Iya, ternyata mereka yang udah ngeri, udah banyak rasain hawa yang nggak enak, udah nyerah gitu ya. Mundur. Kalau di sekolah ngomong apa? Yo, kamu lagi sore ngaji di sana? Iya. Jajannya enak kok, aku peduli sama jajan. Emang nggak ngalamin apa-apa. Pas lagi rada anteng kan, aku tahu, najis ngaji di situ. Emang kenapa? Setannya gede-gede men katanya. Setannya gede-gede. Emang kamu ngeliat? Enggak, tapi kayak ada api-api kayak gitu, Bi. Di atasnya itu sering kayak ada api-api. Hari enyong, taman yang lain. Kalau aku melihatnya Waktu. Oh, batu. Ada batu kecil itu ngambang di atasnya, ini dia badan dia itu ngambang, wiri muter terus ding, kemana tapi kayak gitu, terus datang lagi kayak gitu. Kalau lu ngeliatnya jajan? Kalau aku jajannya banyak itu. Kadang-kadang ngaji aja masih tampil masku, karena ketik sambil ketik ngaji cokoro mangan kayak gitu. Itu orang gedenya ada yang ngajiin? Nggak ada, Bi. Jatahnya habis maghrib, habis maghrib itu orang gede. Orang gede itu bocah-bocah. Yang masih bocah-bocah itu masih sore ya. Kadang kalau ini saking keselnya, capek ngerawatin yang sakit, terus dilihat, bocah-bocah urus kecil-kecil juga nggak terlalu ditanggepin. Karena kan dia wira-wiri doang, sibukan sendiri masukin ayam kayak apa kayak gitu. Itu katanya mereka kapok, nggak mau ke situ lagi, takut. Kamu nggak ngelihat apa-apa? Nggak ngelihat, adanya jajan enak. Ku tahu yo,
Mas aku ngomong kayak gitu. Ora tau waruna. Emang sampean pernah lihat Mas? Ora, makanya aku masih ke situ. Emang ada apa? Teman cerita. Kemarin kayak gitu, aku ngelihatnya yang Batu Ngambang. Teman satunya lagi, Roni mah nggak bisa ngaji Bi. Sampai sekarang mungkin udah bisa ngaji sih, tapi dia nggak suka yang kayak, dia senengnya alam pokoknya. Iya, outdoor lah. Outdoor pokoknya. Sekolah aja sampai kelas 2 sih. Tapi berangkat kan angel. Kelas 2 sekolahnya ini keluar, tapi dia berangkat sekolah pakai pakaian bebas. Di tukang jajan gitu loh. Oh, nongkrong doang. Iya. Guru sangel sih ngomongnya udah angel, bahkan ke rumahnya aja katanya, nah nggak kayak gue Pak, aku harusnya masuk SLB ya harusnya. Iya, sekolah luar biasa itu untuk orang-orang yang luar biasa. Iya, sebenarnya. Itu harusnya kan dia ada gangguan ini kan. Iya. Roni sehat sebenarnya Bi. Tapi, sorry Roni kirain Pono. Ya Roni. sorry Roni ya. Roni malah sekolah aja, tapi dia lebih pintar untuk bikin karya-karya lebih bagus. Dia sukanya kayak gitulah. Untuk tinggal di sini nggak suka teori langsung praktek. Roni nggak ngaji, akhirnya wong aku kan kemarin temen itu cerita yang 2 orang itu yang di sekolahan itu kakak kelas semua kelas 3 berarti barengannya masku ngomong kan aku bener mbora ya, aku lagi ngaji orang-orang tua di luar tuh cerita. Di luar itu cerita lah, yang salah satunya itu anaknya yang sakit Bi. Semalam itu ada tamu. Tak pikir Mbak Uyung, Mbak Ayung, tak pikir Mbak Ayung mau nengokin bapak. Wong ketok masih sore Bi, tapi dia belum ada listrik. Udah kemarin sih, aku udah ada listrik. Percontohan. Waktu itu belum juga. Tapi mau niatnya ada listrik kayak gitu loh. Kabar udah tersiar. Sama-sama ini apalagi listrik masih pakai patroma. Tak tok sebenarnya masih sore, tapi gimana ya? Itu denger pada cerita seperti itu. Jadi temen itu dengerin orang tua cerita di luar. Semalam kirain mbahnya si Ayung itu kesini, ketok di pintu, Mas sudah aku tanggung. Ini aku lagi aurat Bi. Iya, aurat, sorry. Maaf. Ini cari posisi yang paling nyaman dengerin Mbak Ayung cerita. Jadi dia itu tanggung, aku lagi nggawe bubur kacang, nggo sing sakit. Lagi bikin bubur kacang buat yang sakit, nanti tak buka. Kacang apa? Tanah atau kacang apa? Kacang jebrul. Kacang hijau kan? Kacang hijau. Kacang uci kalau sini ngomongnya. Itu lagi bikin bubur tanggung, ada suara kata aku ngomong, masuk aja Wak, masuk, nggak ditutup kan, nggak dikunci, masuk baik masuk, nggak masuk, tapi lawang malah diketok-ketok, jadi lawang pintu itu tangkep begitu dulu. Kalau dulu nggak pakai kunci begini, slot gitu kan, itu didorong sampai ora sopan suwe-suwe, kata yang punya rumah. Kalau istrinya itu udah lebih tua lagi. Tampangnya lebih tua dari yang sakit, agak ini pikun lah, jadi belakang terus. Nah itu anaknya perempuan, tuh wong kok lama-lama nggak sopan. Tak pikir tadinya Mbaknya Ayung, lama-lama ini mah bukan orang-orang kayak gini mau ngapain? Lagi utang loket, dorong pintunya, digebrek kayak gitu Bi. Tadi pertamanya dok, lama-lama nggak ada suara assalamualaikum sama sekali, lama-lama pintu dua itu sampai itu dia keluar. Berarti ini mangkok belum disuapin ya, belum dikasih bubur kacang hijau tadi. Kacang hijau. Nanti kalau mau bikin usaha bubur kacang hijau namanya bubur kacang jalan. Kenapa emang Bi? Kalau hijau kan jalan. Oh iya, kacang merah berhenti. Kacang kuning berarti bersiap-siap. Siap-siap gitu. Bangjo ya Bi ya. Aneh kalau bahas itu di wetan nggak ada kuning Bi. Iya, kuningnya nggak disebut ya. Iya, adanya bangso. Malah di sini Pak, lampu merah bilangnya begitu doang, lampu hijaunya nggak ada. Betul, angel. Oke. Ya, lanjut ke cerita. Bubur kacang jalan ya. Aduh, Allahu Akbar. Nah, itu ditaruh dulu di meja dekatnya dapur ya. Dia ngudek itu sumber suara ke depan. Itu. Melalui ini, berarti pintunya bapaknya yang lagi sakit emang ngebuka, cuman hordingnya sengaja dicandelin. Lihat bapakku itu malam itu anteng banget, dileleh tempat nggak keruangan, nggak ngeluh lara sakit. Tidur gitu. Bener seperti orang tidur. Pas aku buka, berarti ruang tengah sama depan itu pintunya kan nggak kelihatan. Hording tak buka begini, hampir mundur lagi. Lawang pintu itu jati. Terus dua pintu itu kan ya. 2 pintu yang ngeplak begitu. Kan rumah tua. Slotnya juga masih pakai kayu kan. Slotnya pakai kayu. Itu kalau didorong bisanya paling geser
grek kayak gitu dong. Tapi itu Bi, kayak siliteng ayam. Bahasanya seperti itu ceritanya. Buat itu tuh kayak but kayak gitu. Tapi bunyi butok. Yang dorong apa? Nah, ini dengeran dari kupingku. Nah, itu namanya Sripa. Yang anaknya namanya Sripa. Wasripa. Nama asli nggak apa-apa. Jadi dia itu mau ke depan, mau buka pintu, penasaran. Dia itu perempuan tapi berani, Bi. Berani tukaran. Orangnya kuat wani kan. Berarti dia mau keluar gitu, sempat mundur lagi karena nggak umum. Pintu itu medeni. Lagi wongnya siapa? Kalau bareng-bareng ya kayak nggak ada suara rame-rame. Ada suara gerem-gerem doang di luar, Bi. Kayak gitu suaranya. Suara gede lah. Laki-laki tua kayak gitu, gede suaranya. Wayangannya dilihat itu nggak ada bayangannya. Jadi pintu itu ada segini lah kayak gitu. Dia nyampe jengking ke bawah kayak gitu. Siapa sih sebenarnya wongnya siapa? Itu mesin diesel. Mesinnya diesel. Bahasa kasar itu asune siapa, Bi? Saking jengkelnya, Bi. Iya, asune siapa? Asune bangsate siapa? Asune siapa? Wong tua lagi meriang kok ora kadabe kayak gitu. Dilengok ke bawah nggak ada suaranya, tapi ada suara nggak ada bayangannya, tapi ada suaranya. Ada suaranya. Akhirnya udah tulut. Ini bocah cerita pintar-pintar ya, Bi. Apa ditambahin apa enggak yang itu kan. Akhirnya Sripa itu akhirnya keluar itu diwani-wani, slotnya dibuka bareng atas bawah. Brut. Itu sampai ngejengkang, Bi. Bukanya kan ke dalam. Karena kedorong. Iya, kedorong dari luar, brek sampai kejengkang. Nggak ada apa-apa, cuman angin gede. Bos dari luar, bos. Tahu-tahu bapaknya jerit lagi. Suara, wah, tolong, mati ya kena saiki. Aku mati ya kena, ampun kayak gitu. Nah, Sripa itu balik lagi ke dalam, itu diikutin dari luar, kedengaran suara gobrak. Gobraknya itu Sripa jatuh sama pintu kedorong ini. Berarti yang lain itu yang pertama gobrak, tetangga gak ada yang denger, Bi. Oh iya. Seolah-olah sepi, gak ada. Begitu dibuka, debuk gitu sama gubrak itu tetangga baru pada datang itu mereka cengok ngeliatin Sripa itu di depan pintu. Di bawah hordengnya, cuman bengong. Tapi di sininya katanya, sorry ya, banyu ininya keluar. Air kencing, saking ketakutannya. Ngompol. Ngeliatin kecil. Kau sing nang apa bocah? Datang kan tua-tua. Itu kan umur-umuran bangsa 40 tahun kan Sripa. Keringetan. Kok jeneng kayak gue? Kenapa? Mau cicer. Mau apa berarti kepoh kabeh kayak gue, kepoh. Tapi ya apa nih cerita. Wah gue bapak itu lihat bapak. Di sana itu pandangannya Wasripa itu bapak itu lagi diuncelang begini, Bi. Jadi Wasripa itu ngelihat gitu. Iya, ngelihat di dalam itu gelap padahal, tapi di pandangan itu seolah-olah ngelihat itu malu rewo kabeh. Jadi enggak jelas kayak gitu rewo diuncelang begini. Pirang iji malu kakek apa ora endi wong tua yang biasa suwuk gitu loh, berani, Bi. Endi gue ya awas kone semingkir, kamunya semingkir, awas nggak niat. Jadi kan lebih ponca lebih kecil. Ini kan ya udah dulu lebih awas. Nah itu ada yang lain laki-laki juga nggak berani, ngerti wadang ini tuh ilmunya sakti, berarti ada sesuatu yang hubungan sama ilmu. Cuman ya ikut buru tapi nggak mau ngeliat ya gitu loh, cari aman. Akhirnya sini itu awas kok aja ning kono, kamu jangan di situ, itu digeser begitu tahu yang kelihatan ya nggak ada apa-apa, Bi. Sepi, ngora goro, aku nggak bohong, bapak lagi dikuncang-kuncang begini. Nanti di pandangannya ini tersebut nggak ada apa-apa. Tapi bapaknya masih kayak gitu. Bapaknya masih, tapi baru ini pas dia ngelingok lagi untuk kedua kali, berarti kan gua kesini ngomong nggak ada apa-apa. Pas nengok lagi, baru itu yang keduanya dia ngeliat. Jadi ada beberapa tangan itu yang lagi godot di gelap, iya itu kan gelap. Tapi yang sebelah sana, yang sebelah sini yang paling dekat nggak kelihatan ada orang. Mungkin ada tangan gede kayak gitu. Tapi sebelah sana itu kelihatan wujud fullnya, hitam full kayak gitu. Orang ngerti bae. Lingkungannya siapa? Sing nyekel siapa kayak gitu? Itu si nenek tadi yang tukang suku. Nenek suku pasti mau gini lagi aku bercanda. Itu aku betau diraupi, aku betau. Jadi teman-teman itu pernah diginiin semua sama dia, Bi. Udah nggak
perjaka semua gitu udah ya. nggak perjaka. Aku Diambil juga sama Nini Subuk. pernah aku mau ditinggal Jakarta sama Mbah gini. Nah, Subuk dulu. set langsung anteng, Bi. Bukan karena ilmu, kayaknya angel. Angel. Diceritain juga angel. Bentar ya Bro Ayung ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya kelihatan malu-malu kayak gitu. Disembur-sembur, Bi. Jadi dia kan nginang. Kurang ajar. Ya sempat nyebut Allah Akbar, bus. Iya, bilang langsung brek kayak gitu. Hebat toh. Nyai itu hebat menoh, kata teman-temanku. Kan baru deh, jare. Wah, Sripa itu cerita di waktu dia ngaji. Aku penasaran, Bi. Orang nama kecil kayak gitu penasaran. Tanya ya sama Mbah yang tua-tua. Emang iya kayak gini kejadiannya, katanya digangguin sampai kopro. Lah makanya gemboran, makanya besok ngeliat ilmu sing bener-bener baik katanya. Yang kalau nyari ilmu jangan yang macam-macam. Kalau mau ajal susah kayak gitu. Oh, sakti. Berarti bisa mabur, Mbah. Aku pertanyaannya aneh. Bisa terbang. Kayak Ki Buyut Manguntapa. Manguntapa sih siapa, Mbahku yang laki kan nggak nonton, Bi, nggak ngerti. Manguntapa sih siapa? Air radio jadi Mbak. Mau bocah putihnya nontonnya setan-setan. Ringo kena bukan nonton, ya pada baik kayak gitu kan. Terus akhirnya gimana? Akhirnya aku ke sana lagi, itu posisinya ngaji, ke sana ngaji. Enggak, nonton. Oh, nonton. Jadi mau ada seseorang itu yang datang mau mengobati. Jadi beritanya tersiar, tapi katanya si orang Kulon, Bi. Orang Kulon di daerah dia itu dulu pernah berkarya lah di sana lah kerja. Itu datang ke situ jauh-jauh mau ngelepasin ininya, ilmu-ilmunya dia di situ loh. Aku anak kecil nggak bisa ngapa-ngapain karena rapat ya gitu. Iya, rame ya. Rame, dan misalnya ada kesempatan buat ngeliat pun nggak mau sebenarnya. Iya. Takut bilang. Yang penting seolah-olah kita. Yang penting dapat ambience-nya aja di situ. Iya, di situ. Bahwa aku itu nonton ya gitu loh. Jadi kesana itu mereka itu kadang-kadang nonton itu ikut-ikutan Allah Akbar. La ilaha illallah. Nanti kayak mau pada keluar, masuk lagi keluar kayak gitu. Akhirnya memang ajalnya hilang, Bi. Ucul gitu loh. Jadi mereka nyaksiin yang mata-matanya awas. Itu ada yang keluar dari badan itu banyak, Bi. Batu yang kata temen itu. Iya. Yang katanya temen ini ada batu yang muter-muter, itu keluar, benar-benar keluar. Kalau itu mulutnya pas mangap, itu ada batu kayak pancawarna atau apalah. Aku tahu-taunya sekarang itu ada batu yang keluar muter-muter, terus sama yang nyembuhin di Allah kayak gitu disingkirin kayak gitu, terus nggak tahu jatuhnya kemana. Yang keduanya itu yang bikin mereka itu kayak mau lari gitu. Jadi udah tinggal lolosnya doang, kayak mau meninggal, tahu-tahu jenggelek itu jagung, Bi. Duduk bener-bener duduk. Aduh apa kayak gitu. Mau pada ngapain di sini, tapi bukan kidangin. Suaranya, gerak tubuhnya bukan. Aduh apa raimu kayak gitu, Bi. Iya, tapi campur-campur suaranya sama bahasa Sunda. Mungkin ilmunya diperoleh dari Kulon atau apa kayak gitu. Nah, itu langsung di tangan. Kenaun sih didinya. Kenaun. Eta saha. Kadek sih bu aing gitu. Udah gitu. Apalnya ya seperti itulah. Akhirnya apa ditangani itu ada perlawanan. Orang-orang yang berani dong yang nonton itu dibikin kayak mandek, bener-bener kekunci si kidangin itu. Tapi masih bukan dirinya. Itu ada sinar di sini di perut katanya. Bagian perut atau dada lah. Sinar kebiru-biruan kayak gitu. Ada keris yang keluar. Keris selonjor katanya. Panjang luk berapa lah itu keluar dari dalam pusar lah yang pusar. Iya, dari pusar itu keluar begitu langsung ditangkap sama tadi. Ya nyembuhin muda katanya. Muda terus wis pragat gas kayak gitu kan. Iya gas kelar gitu. Udah ada kelar. Itu tahu tuh badannya ngebrek lagi. Langsung ditatain. Terus ada suara kayak gitulah. Pokoknya dituntun buat syahadat apa gitu. Tahu-tahu meninggal. Nah, itu nanti mungkin lain kali cerita di saat ininya. Hari-hari pertama sampai 7 harinya kayak gitu. Oh, oke. Mungkin lain kali. Apa namanya kidangin ya. Nanti ya kita lagi ya, nanti kawan-kawan ingetin kidangin lanjutin lagi ya, sehari 7 hari. Jadi ya itu karena penjelasannya Mbak dulu ya tadi, orang tua dulu kadang yang kuat ya yang dihargai, apalagi mau merantau jauh. Jadi nggak tahu nanti efeknya seperti apa saat meninggal. Akhirnya keris metu sing ngawak.
Yang gede bawa tombak sih, bawa tombak ya. Tombak yang angel ya, pokoknya. Anak kecil selalu bertanya yang nyentil-nyentil lah kayak gitu. Tapi serem. Nah itu akhirnya pada ngelayat juga. Setelah itu ada assalamualaikum nggak? Siapa? Telah meninggal dengan mengenaskan gitu biasanya. Ada. Assalamualaikum. Tapi kan yang tukang nyiarin itu kan tinggalnya dekat masjid. Itu anaknya ini. Anaknya Kidangin. Ya dengan bahasa dia nggak terlalu lama tapi terisak dengeran. Iya. Kalau yang itu mah meninggal dengan mengenaskan banyak sawo. Ponakan saya sendiri. Ponakan saya sendiri gitu ya. Tadi pagi aku ketemu. Dari pagi aku ketemu. Jadi ingat. Oh iya. Oke. Meninggal dengan mengenaskan. Oke ya, kita nanti tagih sama Bro Ayung Kidangin kelanjutannya gimana. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan semuanya di rumah. Pasti masih banyak cerita-cerita menarik lainnya. Semoga ya bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, bahasa-bahasa kasar daerah yang keluar tadi ya ini semua semata untuk memperkuat cerita aja gitu ya Bro Ayung ya. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.